welcome back to Miss Molly's English Time channel with me, Miss Molly. And I would like to thank for all of you who subscribed up until 1,000 subscriber. Makasih banget untuk subscriber 1000-nya. Semoga kedepannya akan lebih banyak lagi yang senang dengan channel Miss ini. So as a reward, sebagai tanda terima kasih, I'm going to have the review of IELTS book as many people requested it. Karena banyak banget yang request tentang review-review buku lainnya ya, setelah yang TOEFL kemarin itu hampir 15.000 orang nonton. Okay? So let's have the first. Okay. So, advanced levels, di sini Miss akan bahas tentang advanced levels terlebih dahulu. Advanced levels ini tuh buat teman-teman yang sudah merasa mungkin kira-kira nilai TOEFL-nya tuh sudah 500-an, 550 dan mau ngambil IELTS karena persyaratan ini ya, persyaratan kuliah mau ambil LPDP dan beasiswa lainnya biasanya pakainya IELTS. Dan di IELTS ini Miss sangat merekomendasikan kalau kamu sudah latihan yang lainnya, go get these books. Ya, kamu harus ambil buku ini. Bener-bener isinya itu dia pakai berat tulisannya kan official examinations papers. So basically mereka tuh ngasih bener-bener yang sering digunakan, kurang lebih hampir sama lah dengan apa yang akan teman-teman dapatkan saat tes. Jenisnya ya, bukan benar-benar sama persis seperti itu. Like this is kind of the past papers, sort of like adaptations of it. Dan beberapa yang memang yang sudah past examinations. Dan ini tuh ngebantu banget reading. Biasanya kalau di buku-buku yang lain itu lebih sederhana. Jadi teman-teman tuh kagok, shock gitu pas waktu di IELTS aku susah banget. Nah, sebelum teman-teman ngerjain itu lebih baik kerjain sebelum tes lebih baik kerjakan IELTS ini. Di sini tuh ada level 1 sampai 12. Ya kalau mau lebih tinggi lagi ya level 16. Ada audionya juga ya, dan karena ini dari Cambridge yang langsung, as Cambridge is the creator of IELTS, so it's very genuine, very authentic. Jadi bagus banget. Dan rata-rata yang Miss baca ini ataupun yang Miss ngajar itu dia tuh tertolong sekali setelah di sini gitu. Ya. Next we have intermediate levels. Nah, intermediate levels ini tuh ada dua ya. I've got the books here. Ada ini Miss suka banget si IELTS, Focus on IELTS by Pearson Sulongman. Ini for intermediate karena memang semuanya dalam bahasa Inggris. Dan ini suka jadi referensi untuk para pengajar juga ya. For self study dia cari yang new editions yang ada answers-nya, karena ada yang tidak ada answers-nya. So you need to yang ada answers-nya ya. Oh, mata Miss, sorry. Cari gitu. Jadi teman-teman bisa belajar lah. Yang saya sukain banget dari ini ya, itu teman-teman lihat di ininya nih, di daftar hadirnya. Di daftar hadirnya itu kelihatan nggak ya? Nah, di daftar hadirnya ini tuh ada kayak reading, writing, listening, speaking. Jadi teman-teman bisa cek, oh saya pengen text types yang seperti apa, writingnya yang mana, task 1, task 2 dijelasin ya. Dan variasinya cukup banyak, jadi tuh ngebantu banget teman-teman untuk oh ya saya pengen belajar yang ini. Dan saya juga suka banget mereka itu ada namanya, hold on, let me check it first. They have this error hit list. This is one of my favorite part in this book because they totally give you the details on what is actually the errors ones. Yang mana sih errornya gitu. Misalnya nih he makes several sports, harusnya he does several sports gitu ya. Jadi dikasih tahu pemilihan kata atau grammar yang benar itu penggunaannya yang mana. Ini keren banget. Dan juga mereka itu buku ini tuh ada kayak kind of kayak language usage-nya gitu. Oh ini yang digunakan tuh apa aja sih kalau untuk nulis ini gitu ya. Mereka tuh punya beberapa kata-kata, kalimat-kalimat
yang bisa kita kayak template. It's kind of like the template. Terus ada academic stylesnya juga, variasinya. Ini bagus banget academic stylenya. Variasi-variasinya. Sebentar, saya kasih lihat dulu. Nih kayak ada sample language-nya, dia ada paragraph line sample language-nya gitu ya. Kalau ini emang intermediate karena bacaannya sebetulnya nggak begitu sesulit yang kalau reading itu nggak sesulit yang di tadi Cambridge English ya. Tapi kalau ini lumayan lah sedang gitu. Cuman kalau untuk reading atau tulis suggest you after this you need to go to the Cambridge. Teman-teman harus ke yang Cambridge itu karena biar nggak kaget loh kok berbeda dengan saya pelajarin di yang buku kayak gini gitu. Jadi jangan sampai teman-teman kaget ya. Jadi bagus sih ya ini ya. Cuman ada cumannya, ada plus dan minusnya. Mereka ini scattered gitu ya, jadi nggak beruntutan. Jadi teman-teman bener-bener harus lihat pengennya apa tuh lihat di sini. Jadi mereka tuh kayak nggak beruntutan dari yang paling mudah sampai ini. Kayak kalau saya baca di sini nih, kalau saya pakai ngajar buat murid ya, itu kadang saya ngambil yang di belakang dulu baru ke depan. Ada yang lebih mudah dulu di belakang baru ke depan gitu ya. So I totally recommend you this if you think that jika teman-teman nilai TOEFL-nya udah 500-an terus mau belajar lagi yang reading writing-nya, better you have this, di focus on IELTS. Dan juga enaknya dia ada jawabannya di belakang, jadi teman-teman bisa latihan gitu ya, bisa cek juga aja jawabannya apa. Ada samples of essays-nya juga, ada juga kayak yang tadi saya bilang, oh ini maksudnya apa ya, nih dia. Ini gini nih, ada reference link-nya, cara ngomong-ngomongnya gimana, gitu ya. So I please really recommend you this one. Ya, tapi ini for self study, lihat di daftar isinya, karena kalau nggak lihat daftar isinya itu suka bingung. Saya mau kemana kok deh kayak loncat-loncat. Okay? And also we have this IELTS Super Pack. Ya, quite costly ya, yang lumayan lah ya. Yang IELTS 8 itu juga sebetulnya lumayan teman-teman. Cuman cek aja, misalnya ada yang share buat PDF online dan segala macamnya, atau yang bisa beli online-nya gitu ya. Dan kalau yang Barron's ini, kalau menurut saya emang sih kayaknya super pack, jadi kayak banyak latihan-latihan langsung. Nah, dia lebih banyak kayak latihan-latihan langsung. Look, there are 2 books like in the pictures and the one small books. Ya, dia lebih kayak practice examnya langsung. Practice examnya langsung dianya tuh. Walaupun ada berapa kayak practice yang dikit-dikit itu bagus. Cuman ini antara level basic to intermediate ya. Karena masih cukup mudah menurut saya. Ini teman-teman kalau cuma ngandelin ini aja terus langsung IELTS itu masih kagok. Dan yang to be honest the worst part of this itu adalah listening sections. I mean IELTS itu kan punyanya Cambridge, which is from British English, so it's from British, so it's not American things. But because Barron's, karena Barron, jadi IELTS itu kan punyanya yang buat itu kan dari Inggris kan ya, berarti British English, bahasa Inggrisnya yang British banget. Nah kalau Barron's ini emang dari dulu kan terkenalnya TOEFL, dan si perusahaannya ini penerbitnya ini yang buat tuh ya orang American. Jadi listeningnya pun kebanyakan pakai aksennya American. Nah itu yang kurang bagus kok saya bilang. Jadi teman-teman tidak tahu otentiknya mana yang harus, karena in real test there are certain accents, but mostly di IELTS itu mereka menggunakan yang British English or Australian English. American ada tapi nggak sebanyak yang si British and Australian English or New Zealand English gitu ya, banyak Commonwealth countries gitulah. So basically ini ya lumayan lah, cuman nggak banget untuk listening sections ya. Di sini juga ada
Ini essential word for the IELTS, ya lumayan lah teman-teman pelajari, dan itu penting untuk tahu words-nya karena akan digunakan di seluruh aspeknya, dan mereka kebanyakan lebih banyak ke vocabularies ya kalau di IELTS. For like, of course they can check grammar teman-teman tuh dari speaking, dari writing gitu ya, cuman mereka nggak ada kayak tes di TOEFL. Oke? Itu next is basic levels, agak sedikit promo. Ini kita lagi ya buka what do you call it, pre-order. Ini ada kita updated versionsnya dan semua dalam bahasa Indonesia. Ya contohnya dalam bahasa Inggris, cuman kita jelasin dalam bahasa Indonesia. Untuk teman-teman yang basic mungkin ya selain dari yang Lantern, tapi juga bisa dari yang lainnya tapi dalam bahasa Indonesia carinya. Ya, jangan langsung yang bahasa Inggris kalau emang teman-teman masih mungkin nilai TOEFL-nya di bawah 500, dan saya sangat sarankan teman-teman belajar dulu TOEFL. Untuk kuatin dulu TOEFL baru masuk ke yang materi IELTS. Untuk reading oke lah, tapi ketika listening, speaking, and writing sometimes mereka yang nilainya masih 500 ke bawah TOEFL-nya itu struggling banget untuk bisa ya ini gitu dapat nilai bagus di IELTS. Nah, kalau teman-teman tertarik bisa klik di descriptions kalau mau pre-order, karena kita ngasih yang terbatas. Ada updated versionsnya, versi bahasa Indonesia yang basic, atau teman-teman bisa cari buku-buku yang lain yang dengan bahasa Indonesia. Yang pastinya kalau bahasa Indonesia itu tidak bisa benar-benar menjamin. Dari kami juga kasih detailnya, tapi kami juga tetap menyarankan sehabis dari buku kami, kalau teman-teman tertarik itu bisa lanjut ke yang tadi, yang advanced, intermediate, yang sudah saya rekomendasikan. Oke? Before I end this review, teman-teman, untuk yang mau ambil tes IELTS, jangan lupa kalau benar-benar belum pernah ambil tes IELTS, you need to take TOEFL test first. TOEFL testnya berapa? Atau sudah tahu TOEFL test? Nilainya berapa? Tadi saya kasih tahu. Kalau masih 500 ke bawah, baca dari yang buku IELTS yang ada versi bahasa Indonesianya dulu, kemudian naik ke yang intermediate, lalu ke advance. Itu urutannya harus dilampaui dulu ya. Kalau yang sudah oke, yang langsung gaspol aja ke advance, pasti insya Allah itu kurang lebih sama dengan apa yang akan teman-teman dapatkan, atau pasal tes kurang lebih sama, jenis readingnya, listeningnya, and then also the writing part. Okay, that's all. Thank you and see you on the next videos. Bye bye. Miss Molly is signing out. Have a great day, everyone.